Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang eksponen dan logaritma. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membahas terlebih dahulu apa kompetensi dasar dari materi eksponen dan logaritma. Nah, kompetensi dasar yang pertama yaitu memilih dan menerapkan aturan eksponen dan logaritma sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan dan memeriksa kebenaran langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah nyata menggunakan operasi aljabar berupa eksponen dan logaritma serta menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat dan aturan yang telah terbukti kebenarannya. Kemudian, deskripsi singkat tentang materi. Nah, modul ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan belajar siswa untuk memahami materi eksponen dan logaritma matematika di kelas 10. Topik ini terbagi dalam dua materi, yaitu yang pertama itu eksponen dan yang kedua logaritma. Nah, materi eksponen dan logaritma membahas tentang pengertian eksponen, logaritma, dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Untuk materi eksponen, kita akan membahas konsep eksponen, fungsi eksponen, sifat-sifat eksponen, dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Sementara itu, untuk materi logaritma, kita akan membahas konsep logaritma, operasi logaritma, cara menentukan nilai logaritma, sifat-sifat operasi logaritma, dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Kemudian, materi pembelajaran. Jadi, modul ini terbagi menjadi dua kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang pertama, yang akan kita bahas yaitu menemukan konsep eksponen, yang kedua sifat-sifat eksponen, yang ketiga fungsi eksponen, yang keempat bentuk akar. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran yang kedua, materi yang akan kita pelajari yaitu menemukan konsep logaritma dan yang kedua sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu adalah konsep eksponen. Nah, bilangan berpangkat atau disebut juga eksponen didefinisikan sebagai berikut. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat, maka AN menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, dan kita akan mengalikannya itu adalah sebanyak N. Nah, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A pangkat N, di mana A ini adalah bilangan pokok dan N ini adalah pangkat. Kemudian kita masuk ke dalam sifat-sifat eksponen. Nah, tadi sifat eksponen itu yang pertama adalah A pangkat N dikali N sama dengan A pangkat N ditambah N, dengan A sama dengan 0, di mana M dan N itu adalah bilangan bulat. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0 dan M dan N itu adalah bilangan bulat. Kemudian sifat yang ketiga adalah A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali N, di mana A-nya tidak sama dengan 0 dan nilai MN yaitu bilangan bulat. Kemudian sifat yang keempat yaitu AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M, dengan A, B tidak sama dengan 0. Kemudian A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B itu tidak sama dengan 0 dan M-nya itu bilangan bulat.
Kemudian sifat yang keenam yaitu A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M ditambah P per N, di mana A-nya itu lebih dari 0 dan bilangan rasional dengan N tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat yang ketujuh, di mana A pangkat M per N dikali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q dengan A lebih besar dari 0 dan bilangan rasional dengan N dan Q itu tidak sama dengan 0. Contoh, sederhanakanlah bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, penyelesaiannya itu 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 ini sama dengan sifat yang pertama, di mana A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Nah, dapat kita lihat di 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 ini pada bilangan pokoknya itu sama. Tadi kita tulis 2 pangkat 5 ditambah 3 per 2 sama dengan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2. Nah, pada sifat yang kedua tadi, di mana A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N, sehingga dapat ditulis 2 pangkat 8 itu dikurang 2, jadi 2 pangkat 6. Kemudian contoh yang kedua, sederhanakanlah bentuk eksponen X pangkat sepertiga pangkat 2 dikali X pangkat 4 per 3. Penyelesaiannya yaitu X pangkat sepertiga pangkat 2 dikali X pangkat 4 per 3. Nah, di mana bilangan pokoknya itu sama, sehingga dapat kita tulis X pangkat 2 per 3 ditambah X pangkat 4 per 3. Jadi, X pangkat 2 per 3 ditambah 4 per 3 itu adalah X pangkat 6 per 3, di mana 6 per 3 itu adalah 2, sehingga hasilnya itu X pangkat 2. Kemudian fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pertumbuhan eksponen dan yang kedua peluruhan eksponen. Nah, pada pertumbuhan eksponen, fungsi pertumbuhan eksponen ini dapat ditulis dengan fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya itu lebih besar dari 1. Kemudian, pada fungsi peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai x sama dengan n dikali a pangkat x dengan 0 kurang dari a kurang dari 1, n bilangan real tak 0, dan x adalah sebarang bilangan real. Contohnya yaitu obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setelah dosis tersebut akan meluruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh, proses tersebut akan terus berulang setiap hari. Yang pertama, tentukan berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut. Nah, pada pertanyaan yang pertama, kita ketahui bahwa dosis awalnya yaitu 50 mikrogram. Kemudian kita misalkan
dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx, sehingga S0-nya itu sama dengan 50. Kemudian F1-nya yaitu 1/2 dikali 50 sama dengan 25. Kemudian S2-nya itu 1/2 dikali 25 sama dengan 12,5. Dan F3-nya yaitu 1/2 dikali hasil dari F2, yaitu 6,25. Jadi, dosis pada 1 jam pertama tersisa 25 mikrogram. Kemudian pada 2 jam pertama tersisa 12,5 mikrogram. Dan setelah 3 jam tersisa 6,25. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut. Nah, berdasarkan bagian A, fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah dengan X adalah Fx sama dengan 50 dikali 1/2 pangkat X, dengan X yang dibutuhkan obat tersebut untuk meluru sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Kemudian bentuk akar. Nah, bentuk akar ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hubungan bilangan pangkat dan akar. Kemudian yang kedua, merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, hubungan bilangan pangkat dan akar. Untuk setiap bilangan pangkat rasional, M per N, di mana nilai M dan N adalah bilangan bulat dan N lebih besar dari 0, didefinisikan A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N A pangkat M, atau A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N A pangkat N. Kemudian, untuk merasionalkan bentuk akar A per akar B dilakukan dengan cara mengalihkan dengan sekawannya, yaitu kita kali dengan akar B per akar B, sehingga diperoleh A per akar B sama dengan A per akar B dikali kita kalikan dengan daerah sekawannya, yaitu akar B per akar B sama dengan A per B akar B. Nah, contoh soal. Dengan merasionalkan penyebut, bentuk sederhana dari akar 3 per 2 ditambah akar 3 adalah, untuk menyelesaikan ini, akar 3 per 2 ditambah akar 3 sama dengan akar 3 per 2 ditambah akar 3 kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3, yaitu sama dengan 2 akar 3 dikurang 3 per 4 dikurang 1. Jadi hasilnya yaitu 2 akar 3 dikurang. Kemudian kita masuk ke dalam konsep logaritma. Logaritma didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, di mana 0 kurang dari A kurang dari 1 atau A lebih besar dari 1, dan B bilangan positif B lebih besar dari 0, yaitu A log B sama dengan C jika dan hanya jika A pangkat C itu sama dengan B, di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau basis logaritma, di mana 0 kurang dari A kurang dari 1 atau A lebih besar dari 1. Kemudian B disebut numerus dengan syarat B lebih besar dari 0. Nah, sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Sifat yang kedua yaitu A log 1 sama dengan 0. Sifat yang ketiga adalah A log A pangkat N sama dengan N.
Dan yang keempat, A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang kelima, A log B ter C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang keenam, A log B pangkat 6 sama dengan N dikali A log B. Sifat yang ketujuh, A log B sama dengan M log B per M log A, ya, atau sama dengan 1 per B log A. Sifat yang kedelapan, yaitu A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Kita masuk dalam contoh. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. Yang pertama, 2 log 8 ditambah 2 log A. Yang kedua, A log seper B dikali B log seper C dikali C log seper A. Nah, untuk yang pertama, 2 log 8 ditambah 2 log 4. Dimana 2 log 8 ini memenuhi sifat yang keempat, yaitu A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C, sehingga dapat kita tulis dengan 2 log 8 dikali 4 sama dengan 2 log 32, di mana 2 log 32 ini sama saja dengan 2 pangkat 5, sehingga pangkat 5-nya ini kita kasih pindah ke depan, dan 2 log 2. Jadi 2 log 2 ini sama dengan 1, yang memenuhi sifat yang pertama tadi, yaitu dimana A log A itu sama dengan 1, sehingga hasilnya 1, jadi 5 dikali 1 itu adalah 5. Kemudian yang kedua, A log seper B dikali B log seper C dikali C log seper A sama dengan A log B pangkat minus 1 dikali B log C pangkat minus 1 dikali C log A pangkat minus 1. Nah, pada sifat ini, pada soal yang kedua ini, dia memenuhi sifat yang ke-8, di mana A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Sehingga dapat kita tulis min A log B dikali min B log C dikali min C log A. Nah, minusnya kita pindahkan ke depan, sehingga minus A log B dikali B log C dikali C log A itu sama dengan minus log A. Sehingga kembali ke sifat yang pertama, yaitu A log A itu sama dengan 1. Tetapi di sini ada minus, sehingga hasilnya itu adalah minus 1. Fungsi logaritma. Nah, logaritma adalah invers dari perpangkatan atau eksponen. Oleh karena itu, fungsi logaritma adalah invers dari fungsi eksponen. Nah, fungsi logaritma didefinisikan sebagai berikut. Fungsi logaritma dengan bilangan pokok A, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, adalah fungsi yang mempunyai bentuk Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Fungsi Y sama dengan Fx per A log X merupakan fungsi invers dari fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Yang pertama itu adalah A, di mana A ini adalah bilangan pokok atau basis bagi fungsi Y sama dengan Fx sama dengan A log X
dengan ketentuan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, di mana 0 ini kurang dari A, kurang dari 1, atau A lebih besar dari 0. Yang kedua, daerah asal. Nah, daerah asal ini juga dapat disebut dengan domain. Daerah asal fungsi Y sama dengan fx sama dengan A log x adalah df sama dengan x lebih besar dari 0, x bilangan real. Nah, df ini dapat kita simbolkan sebagai df. Kemudian daerah hasil atau range. Fungsi fx sama dengan A log x adalah rf sama dengan y elemen r atau y bilangan real. Kemudian dalam menggambar sketsa fungsi logaritma dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, buat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai x dengan nilai-nilai y sama dengan fx sama dengan A log x. Kemudian titik-titik dengan koordinat x, y yang diperoleh digambarkan pada bidang kartesius, kemudian dihubungkan dengan kurva mulus sehingga diperoleh grafik fungsi logaritma y sama dengan fx sama dengan A log. Contoh soal, nilai dari 3 log 6 ditambah 2 dikali 3 log 2 adalah 3 log 6 ditambah 2 dikali 3 log 2 itu sama dengan 3 log 3 ditambah 2 dikali 3 log 3 sama dengan 3 log 3 ditambah 2 dikali 3 log 3 ini sama dengan 1, dan 3 log 3 ini adalah 1, dimana dia memenuhi sifat yang pertama yaitu A log A itu sama dengan 1, sehingga dapat kita tulis 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita pada saat ini, silakan teman-teman yang menonton video ini menjawab latihan soal yang terdiri dari 2 soal, yaitu yang pertama, jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi AB sama dengan 2 dipangkat 20 dikurang 2 pangkat 19, maka nilai A tambah B adalah. Yang kedua, jika log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, maka log 600 adalah. Nah, silakan teman-teman jawab soal latihan ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman, apakah sudah mengerti materi mengenai eksponen dan logaritma atau belum. Demikian video pembelajaran pada saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.